Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Muslim, NIM 12350113898. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, semester 4 Prodi Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL dan juga nested block. Yang pertama, kita masuk ke penjelasan variabel. Variabel merupakan tempat penyimpanan sementara untuk data selama program berjalan. Digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diproses seperti angka dan huruf. Jadi variabel itu dia tempat penyimpanan sementara untuk data program kita yang sedang berjalan. Kemudian kita masuk ke tipe data. Tipe data itu dia digunakan untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dalam variabel atau kolom database. Nah, langsung saja ya, kita masuk ke praktek mengenai variabel dan juga tipe data. Yang pertama, kita buat file baru dulu. Kita ingin membuat tipe data dan variabel. Tipe data. Udah SQL. Nah, di sini langsung kita ketik declare. Saya buat huruf besar ya supaya jelas. Kemudian kita masukkan. Kita kan ingin memberikan contoh tentang variabel dan tipe data. Kita masukkan variabelnya. Misal kita ingin membuat nama. Nama itu tipe datanya varchar. Panjangnya kita buat 20. Kemudian kita masukkan lagi misalnya untuk mahasiswa lah ya, udah nama kita buat NIM juga. NIM tipe datanya varchar. Kemudian panjangnya kita buat juga 20. Nah, setelah itu kita begin. Enter. Kita tadi kan ingin mengeluarkan nama. Kita tulislah namanya. Nama. Misalkan namanya kita buat nama saya Muslim. Kemudian kita ingin mengeluarkan NIM juga. NIM. Misalkan NIM-nya kita buat 1234. Kemudian kita tulis dbms underscore outline. Variabel nama dbms output line. Kita ingin mengeluarkan variabel name. Nah, setelah itu end. Kemudian kita jalankan terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini kita ketik SQL plus. Setelah itu kita masukkan username. Nah, setelah itu kita set server output set server output on. Setelah itu kita add, kita masukkan lokasi file kita, alamat file, enter. Oh, belum kita save ya, tolong kembali. Oke, di sini sudah tampil ya, Muslim namanya, kemudian NIM-nya 1234.
Jadi di sini terdapat variabel yaitu nama juga name. Tipe datanya varchar. Kemudian kita lanjutkan praktek tentang penerapan apa tadi? SQL dalam PL/SQL. Kita buka file baru. Penerapan SQL dalam PL/SQL dalam enter. Nah, di sini sama, kita ketik declare, kita huruf besar, kemudian kita buat nama, variabelnya nama, tipe datanya tadi varchar, panjangnya 20. Kemudian misalnya kita ingin menampilkan salary, gaji, gaji itu tipe datanya number, panjangnya kita buat 1,2. Setelah itu begin, kemudian select first name, salary into nama variabelnya nama, kemudian kita keluarkan untuk gaji from employees, dari tabel employees. Nah, from employees, where employees ID, employees ID 100. Kemudian DBMS lain. Setelah itu kita keluarkan nama, nama ulang ya, nama, gaji, gaji. Kemudian kita end kan, end. Nah, di sini langsung kita save, kita jalankan kembali, sama masih di terminal, SQL plus username, kemudian kita ketik set server on, kita add alamat file kita,
kita lihat errornya di employees ID. Save, terulang kembali. Nama Nena, gajinya 17.000. Kemudian kita masuk yang terakhir, yaitu ke nested block. Kita lihat penjelasan tentang nested block. Nested block tuh blok kode di dalam blok lain, memungkinkan pembagian logika program menjadi bagian lebih kecil. Setiap blok dapat beroperasi secara mandiri. Nah, langsung kita buat contohnya. Kita buat file baru. Kita tulis di sini nested block. Nested block SQL. Nah, caranya sama. Yang pertama declare, kemudian kita masukkan variabel nama varchar panjangnya 20. Kemudian begin, select first name, into variabel nama, kemudian from employees, kemudian where employee ID, jangan sampai salah lagi, employee ID sama dengan 101. Dan DBMS nama, declare gaji, tipe data gaji tadi number, panjang tadi berapa tadi, 10,2. Kemudian begin, variabel gaji, tipe datanya number, begin, kemudian kita salary into, select salary into dari gaji, kemudian formnya from employees, kemudian where employee ID, DBMS line gaji, kita end, n-nya 2 kali, sudah save. Kemudian kita jalankan terminal.
usernya SQL plus. Nah, di sini kita masukkan kembali kemudian kita set server output on, kita add alamat file kita. Nah, di sini sudah muncul Nena, gajinya Rp17.000. Nah, jadi penjelasan untuk nested block nih, dia blok utamanya bagian end, kemudian dia itu untuk mengambil dan menampilkan nama karyawan. Kemudian yang nested blocknya itu declare sini, dia mengambil gaji karyawan dari sini. Kemudian dapat outputnya begini. Kalau untuk penerapan SQL declare-nya mendeklarasikan variabel nama dan juga gaji. Ini gunanya untuk menyimpan data. Kemudian select into sudah. Kemudian untuk variabel dan tipe data tadi, variabel nama, name, tipe data itu varchar. Di sini juga terdapat nama, gaji, variabel, varchar, tipe data, number, tipe data. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.